tidak tahu posisi mejanya. Pak, ini di mana naruh bukunya ini? Buku siapa? Guru fisika. Ini buku fisika, naruhnya di mana? Siapa nama gurunya? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ada siswa yang seperti itu. Jadi kalau sampai ada siswa yang seperti itu, berarti kalian belum memahami sepenuhnya kondisi sekolah kalian. Belum paham atau belum memahami wawasan Wiyata Mandala itu. Belum memahami wawasan Wiyata Mandala. Kelas, posisi kelas. Oh, kelas saya di 10 IPA 1. Apa saja yang ada di dalam kelas itu? Nah, di dalam kelas di sana ada kursi, meja, dan jangan lupa satu hal yang ada di dalam kelas itu, di semua kelas di sini, di sana ada CCTV. Di kelas itu sudah terpasang CCTV. Ini perlu Pak Guru kasih tahu kalian. Pak kenal dengan kelasnya. Di kelas itu sudah terpasang CCTV, termasuk di pojok-pojok sekolah. Ini ada CCTV semuanya di sana. Supaya kalian tahu. Jadi apapun atau segala bentuk aktivitas kalian di dalam kelas itu bisa dipantau oleh Bapak Kepala Sekolah dari ruangannya. Kalian bermain bisa dilihat oleh Bapak Kepala Sekolah dari ruangannya. Kalian belajar, kalian diskusi, kalian bisa dilihat, dipantau oleh Bapak Kepala Sekolah di ruangan. Di semua ruangan kelas ini ada CCTV-nya, terpasang CCTV. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus kenal kelasnya, apa saja yang ada di dalam kelas itu. Kemudian posisi TU harus tahu. TU posisinya di mana, ruang TU itu ada di mana, itu harus tahu. Siapa saja yang ada di ruang TU itu harus tahu. Kalau Pak Guru ingat, kalau di tahun-tahun lalu kalau ada kegiatan MPLS seperti ini, ya pasti kalian disuruh untuk mencari atau berkenalan dengan guru-gurunya. Bercari guru-gurunya, kemudian berkenalan. Siapa guru matematika, siapa guru bahasa Indonesia, siapa guru bahasa Inggris, siapa guru fisika, dan seterusnya. Itu kalian dikasih tugas seperti itu. Kalau dulu, sebelum adanya pandemi. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya untuk kalian mengenal sekolah kalian. Karena kalau tidak kenal, maka kalian tidak akan bisa mencintainya. Ini proses yang terakhir itu mencintainya. Kalian tidak akan bisa mencintai sekolah ini. Kalian tidak akan bisa mencintai pelajaran kalau kalian tidak mengenal sekolah itu. Kalau kalian tidak mengenal gurunya dan sebagainya. Seperti itu. Kalau sudah tidak mencintai, maka jangan harap apa yang kalian pelajari di sekolah ini akan bisa dengan mudah masuk ke otak kalian, akan bisa dengan mudah kita pahami dengan benar. Kalau kita belum bisa mencintai sekolah kita. Itu jadi 3 tahapan wawasan Wiyata Mandala itu. Yang pertama ada kita mengetahui posisi ruangan yang ada di sekolah kita. Kemudian setelah itu kita mengenal isinya, isi ruangan itu apa saja. Di kelas kalian sudah terpasang CCTV, di kelas saya sudah ada CCTV, berarti saya harus begini. Nah, saya harus tidak boleh seperti ini dan seterusnya. Setelah mengenal, baru nanti kalian akan bisa mencintai kelas kalian. Kalian akan bisa mencintai sekolah kalian setelah kalian melalui 2 proses itu, yaitu mengetahui, mengenal, dan mencintai. Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya materi wawasan Wiyata Mandala. Jadi kalian harus tahu lingkungan sekolah seperti apa. Dari luar SMA Negeri 1 Sakra Timur, indah, tamannya bagus dan sebagainya. Tapi tidak hanya sekedar itu cara mengenal. Kalian harus mengenal isi yang ada di dalam. Alhamdulillah kalau untuk prestasi sekolah kita lumayan lah, terutama untuk literasinya lumayan. Beberapa kali tempat dapat juara untuk literasi, kegiatan literasi. Sempat juga kemarin dapat juara literasi numerasi istilahnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak
prestasi yang diraih oleh sekolah kita untuk kegiatan-kegiatan, terutama masalah mengenai literasi. Selanjutnya yang Pak Guru ingin sampaikan, selain dari yang tadi itu, harus diingat sekolah ini adalah lingkungan pendidikan. Sekolah ini lingkungan pendidikan. Jadi semua kegiatan, semua tindak tanduk kita harus sesuai dengan lingkungan pendidikan. Tidak boleh nanti ada masalah di luar, kemudian kalian bawa ke sekolah, tidak boleh. Di sekolah ini tidak boleh ada kegiatan perundungan, mencela-cela, mengolok-olok kawannya, tidak boleh ada itu. Tidak boleh ada itu, karena ini adalah lingkungan pendidikan. Baik perundungan secara verbal maupun non verbal, baik perundungan secara fisik maupun non fisik. Mana itu perundungan secara fisik? Secara fisik ya kalian memukul dan sebagainya. Mana itu perundungan non fisik? Kalian mencela, lo kene. Ini tidak boleh. Ini adalah lingkungan pendidikan. Termasuk juga perundungan non fisik itu mencela-cela kawannya di medsos, di media sosial. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh kalian lakukan. Ini dunia pendidikan. Karena banyak sering kami temukan ada beberapa kawannya yang mencoba untuk melakukan perundungan di media sosial, Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Kemudian masalah yang di Facebook, Twitter itu dibawa ke sekolah. Di sekolah tempatnya melanjutkan secara fisik. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh dilakukan karena lingkungan sekolah ini adalah lingkungan pendidikan. Nah, sekarang kita harus mulai merubah cara pandang kita. Kita harus mulai merubah cara pandang kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi kegiatan atau masalah apapun yang terjadi di luar, begitu kita masuk di lingkungan sekolah, karena ini adalah lingkungan pendidikan, semuanya harus dilepas. Tidak boleh ada lanjutannya di sekolah, tidak boleh. Karena apa? Di sekolah ini ada aturan yang harus dipahami. Di sekolah ini harus ada aturan yang harus ditaati. Mungkin sudah disampaikan beberapa aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Jadi tidak boleh ada lagi nanti kita dengar siswa-siswi yang bermasalah di luar, bermasalah melalui WA, bermasalah melalui Facebook, Twitter dan sebagainya, itu berlanjut di lingkungan sekolah. Tidak boleh. Nah, nanti mungkin akan ditempel peraturannya di kelas-kelasnya supaya kalian bisa membaca itu, bisa membaca tata tertib dan peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi ini lingkungan pendidikan, segala bentuk hal-hal yang negatif yang terjadi di luar sekolah tidak boleh dibawa masuk ke lingkungan sekolah. Ini pesan penting yang perlu Pak Guru sampaikan. Ini mohon diperhatikan terkait dengan materi kita saat ini, wawasan Wiyata Mandala. Jadi mindset kita terhadap sekolah ini tergantung dari cara pandang kita terhadap sekolah ini. Kalau kita memandang sekolah ini adalah dunia pendidikan, dunia pembelajaran, maka segala masalah yang ada di luar tidak boleh dibawa ke lingkungan sekolah. Jadi begitu kita masuk di sekolah ini, full semua kegiatan yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita lakukan harus semuanya terkait dengan pendidikan. Nah, seperti itu. Ini sudah terasa sangat panas sekali. Nah, kalau yang di sana yang masih kelihatannya tidak terlalu panas, tapi ini yang di sini nih, sudah panas. Masuk Pak Guru nih, nusuk. Nah, mungkin hanya ini yang Pak Guru sampaikan. Lagi sekali satu hal yang perlu kalian garis bawahi terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Jadi wawasan Wiyata Mandala itu adalah cara pandang kita terhadap sekolah
eh, sebagai lingkungan pendidikan atau pembelajaran. Jadi mulai dari sekarang, mindset segala hal, segala masalah yang ada di luar, selesaikanlah di luar. Jangan bawa ke sekolah. Begitu masuk sekolah, semua aktivitas kita terkait dengan dunia pendidikan. Demikianlah mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.